ketika kita menjadi seorang anak, gitu ya, maka guardian kita, qawwam kita adalah orang tua kita. Ketika kita menjadi seorang istri, maka qawwamnya kita adalah suami kita. Nah, maka keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita perlu musyawarah sama mereka. Seperti misalnya, iya sih, kuliah di luar negeri itu banyak manfaatnya ya. Kuliah di luar negeri, apalagi sekarang dengan banyaknya beasiswa, banyak saya sering mendapatkan pertanyaan tentang kuliah di luar negeri. Nah, salah satu pertanyaan yang common, yang biasa, sebentar ya, punten sebentar aja. Ya, makasih ya. Ya, jadi banyak yang beberapa kali sering banget saya suka mendapat pertanyaan gini, Teh, saya pengen banget bisa kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa dan seterusnya, tapi orang tua saya nggak mengizinkan dengan berbagai alasan. Terus saya sampaikan, boleh kita kemudian minta waktu ya untuk menjelaskan kepada orang tua supaya kita bisa menyampaikan begitu ya apa saja alasan-alasan kita, tapi jangan sampai mendebat. Ya. Jangan sampai mendebat orang tua, jangan kemudian membuat dia terluka hatinya gitu ya. Kalaulah sampai nanti akhirnya orang tua nggak mengizinkan, ya nggak apa-apa. Sekolah saja di Indonesia, nggak masalah. Ada, saya waktu itu pernah bertemu dengan orang di satu forum ya, dan kemudian beliau dengan bangga menceritakan bagaimana kemudian beliau itu tidak diizinkan oleh orang tuanya ke luar negeri, tapi beliau tetap memaksakan keluar negeri sampai akhirnya beliau sukses dan akhirnya orang tuanya bangga sama dia. Tapi saya nggak setuju dengan itu. Saya nggak kebayang bagaimana caranya berangkat ke luar negeri ketika orang tuanya nggak setuju, gitu ya, dengan paksa, gitu ya. Karena kita sedang mencari ridho Allah, gitu. Ya, mungkin akhirnya dia sukses, mungkin dia, tapi saya nggak tahu seberapa barokahnya itu, gitu ya. Tentunya bukan tugas kita menghakimi, hanya saja doanya saya, mungkin moga-moga orang tuanya sudah memaafkannya, dan karena orang tuanya sudah memaafkannya, maka ilmu-ilmu yang diperolehnya bisa barokah. Namun kalaulah itu belum terjadi, gitu ya, apa-apa kita diskusikan kepada orang tua. Kalau orang tua tidak setuju, ya sudah. Gitu. Itu kan bukan perkara yang wajib ya. Kita itu wajibnya menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu di tempat tertentu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diizinkan kuliahnya di Bogor, ya udah di Bogor. Diizinkan kuliahnya di Samarinda, ya udah di Samarinda. Jangan pernah meremehkan ilmu dari manapun, gitu ya, di tempat manapun dan seterusnya. Gitu. Begitu juga dengan suami. Nah, biasanya kalau dengan suami itu kan urusannya kalau zaman kekinian, boleh ditutup aja pintunya, Nak Solihah. Nah, makasih ya. Ya, di dalam aja boleh. Sambil ditutup pintunya. Nah, kasih ya. Ya. Jadi sama dengan ketika misalnya sudah menikah gitu ya. Sudah menikah lalu kemudian ada yang ada yang suaminya mengizinkan untuk bekerja, ada yang suaminya kemudian tidak mengizinkan untuk bekerja. Nah, tinggal dilihat saja kira-kira yang diambil yang sedang dituju apa gitu ya. Kalau yang dituju adalah ridho Allah ya, kita sedang membangun karir menuju surga, ya kita berlepas diri terhadap hawa nafsu kita. Gitu ya. Kita boleh menjelaskan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi tetap saja nanti akan didiskusikan dengan suami kita. Dan baiknya diskusi itu sebetulnya dari sebelum nikah ya. Walaupun kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang terjadinya itu justru setelah menikah. Nah, tapi ada juga banyak kejadian yang sebelum nikah, seperti misalnya beberapa kasus yang saya menerima konsultasinya, begitu ya. Jadi kasus yang dikonsultasikan ke saya. Jadi ada yang misalnya begini, dia mau tidak mau harus bekerja. Ya, namanya kita di Indonesia ini kan belum menjadi negara yang memiliki syariat Islam ya. Kalau kita punya syariat Islam mah yang namanya perempuan apa segala rupa ekonomi kan ditanggung sama negara. Nah, tapi kan ini kan situasinya tidak demikian ya. Ya moga-moga suatu hari insya Allah. Jadi situasinya adalah ayahnya sudah tidak ada, sementara masih ada ibu dan masih ada adik-adik, dan dia adalah yang paling tua sehingga dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Ibunya sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, adik-adiknya masih sekolah. Nah, kalau gitu gimana? Ya. Artinya apa? Nah, ini penting untuk ditanyakan pada saat proses pranikah gitu ya kepada calonnya. Akhirnya saya sampaikan, coba saja sampaikan alasannya. Kenapa? Karena dia cerita, "Teh, saya kondisinya begini-begini, tapi calon suami saya tidak mengizinkan saya bekerja setelah saya menikah. Sementara ibu saya sudah tidak ada yang menanggung, adik-adik saya masih sekolah." Dan kondisi seperti ini saya rasa banyak ya. Karena
saya sendiri udah nemuin berapa kali itu. Saya nggak tahu kasus yang saya nggak tahu gimana. Gitu. Jadi saya sampaikan, ceritakan saja kondisinya, tapi saya takut membuka aib, lebih baik sampaikan sekarang daripada nanti pasca menikah gitu ya, kejadiannya jadi tidak mengenakan. Lalu kemudian ini beberapa orang yang berbeda ya, akhirnya outputnya pun berbeda. Ada yang akhirnya memang ikhwannya nggak mau begitu ya, ikhwannya tidak mau, ikhwan itu tetap inginnya kalau sudah menikah ya istrinya tidak lagi bekerja begitu ya. Saya mengatakan kepada akhwat tersebut nggak apa-apa, insya Allah nanti akan ketemu jodoh yang lebih baik. Saya mengatakan begitu. Kenapa? Karena kondisinya memang itu sudah urgen gitu, tidak ada lagi yang bisa menopangnya. Padahal mah kalau kita mengikuti syariat Islam itu harusnya ditanggung sama qawamnya, sama pamannya, sama negara, sama apa segala rupa. Tapi kan kondisinya kita ya beginilah fitnah akhir zaman seperti ini. Itu satu kasus. Nah, kasus yang lain, kondisi latar belakangnya serupa ya. Dia dia tidak diizinkan bekerja. Sementara ayahnya juga sudah tidak ada, dia punya adik-adik yang harus disekolahkan dan seterusnya. Tapi beda outcome. Nah, ini jodoh, yang ini jodoh. Kata calon suaminya, nggak masalah, saya insya Allah, alhamdulillah saat ini rezekinya baik, ya. Jadi si Ikhwan ini memang rezekinya kurang lebih sudah cukup mapan, ya. Dia punya, ya pokoknya cukup bagus lah kondisinya. Dia mengatakan, insya Allah untuk ibu dan adik-adiknya ukhti saya yang akan tanggung. Ya, jadi itu kan ada dua solusi yang berbeda ya, dan dua-duanya nggak masalah begitu ya ketika kemudian tidak diizinkan bekerja. Kenapa? Karena memang ketika nanti sudah menikah ya mereka akan menjadi kaum kita. Alhamdulillah dua-duanya akhirnya menemukan jodohnya dan dua-duanya hidupnya bahagia. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang satu kayaknya anaknya udah berapa tuh? 2 apa berapa ya? Saya lost track juga nih terakhir kali ketemunya kapan. Gitu ya, tapi itu kejadian gitu ya di era sekarang. Artinya keputusan-keputusan penting kita perlu diskusikan kepada suami kita. Lalu peran kita yang ketiga ya, peran kita yang ketiga sebagai seorang muslimah yang spesifik adalah peran kita sebagai ibu. Sebagai ibu minimal kita ada 3 yang nggak bisa digantikan. Ya. Sebagai ada 3 yang tidak bisa digantikan, yakni peran untuk hamil ya, melahirkan dan menyusui. Tadi saya kelewatan, saya belum membahas tentang hafizot ya. Udah habis ini aja nanti saya bahas tentang hafizot ya. Nah, kenapa ini menjadi 3 peran spesifik? Karena sebagaimana laki-laki tidak bisa digantikan sebagai seorang qawam, jadi qawam itu adalah peran seorang laki-laki, maka peran untuk hamil melahirkan dan menyusui itu tidak bisa digantikan. Saya sempat lihat sih beberapa berita tentang progres ilmu pengetahuan ya, bagaimana para ilmuwan ada yang tetap berusaha ya untuk memasukkan rahim di badan laki-laki. Biasalah para pendukung transgender yang gitu-gitu ya, setelah mereka berusaha untuk implantasi jenis kelamin ya, misalnya kayak kelamin laki-laki di perempuan atau kelamin perempuan di laki-laki dan seterusnya, yang sampai sekarang belum ada yang berhasil tanpa efek samping ya. Yang saya ketahui selalu banyak efek sampingnya gitu ya, karena itu memang melanggar fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka juga coba untuk menanamkan rahim di badan laki-laki gitu ya, belum ada yang berhasil, dan saya rasa memang tidak akan bisa berhasil sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang perempuan, salah satu karir kita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun adalah mengandung. Kenapa mengandung ini menjadi suatu hal yang berharga gitu ya? Rasulullah SAW sendiri mengatakan Rasulullah SAW nanti di hari akhir akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Ya, jadi kalau kita mau menikah, wajar kalau kemudian salah satu yang kita harapkan adalah kita ingin memiliki keturunan. Karena itu salah satu jalan pahala kita, gitu ya. Kita mengandung, gitu ya, itu kan 9 bulan. Dalam setiap detik yang kita lalui selama kita mengandung, bukankah itu adalah jenjang karir yang sedang kita lewati? Berapa banyak kesabaran yang harus kita pupuk ya, rasa tawakal gitu ya, kemudian rasa ujian-ujian banyaklah selama kehamilan ya, ada yang ujiannya mual-mual jadi susah makan, ada yang ujiannya malah pengen makan terus jadi kegemukan gitu ya, ada yang ujiannya malas gerak, ada yang ujiannya pengen rebahan terus, kan macam-macam ya ujiannya ibu hamil begitu ya. Begitu juga dengan ujian melahirkan. Melahirkan ini mau dia melahirkan normal, mau dia melahirkan sesar, tetap saja nggak bisa digantikan oleh siapapun.
kan nggak bisa istrinya yang hamil terus suaminya yang melahirkan, ya. Sekarang ada istilah surrogate mother. Jadi semacam ibu titipan begitu ya. Jadi tetapi kalau yang saya bahas, saya pelajari dari pendapat kekinian, ulama-ulama tidak membolehkan karena rahim yang digunakan, telur yang digunakan jadinya bukan telur dari istrinya ya, surrogate mother itu gitu ya. Ya begitulah dunia dengan segala kekacauannya. Nah, jadi tidak bisa digantikan posisi melahirkan tersebut. Nah, sebagaimana laki-laki memiliki keutamaan atas perannya, maka perempuan pun memiliki keutamaan atas perannya. Laki-laki ditugaskan untuk berperang, ya, berperang di jalan Allah, perang kital, maksudnya perang fisik gitu ya. Maka perempuan jihadnya salah satunya adalah pada saat melahirkan anak-anaknya. Maka jika ia melahirkan dalam keimanan, begitu ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia wafat pada saat melahirkan tersebut, maka gitu ya wafatnya itu adalah syahid di jalan Allah. Dan itu kan masya Allah ya, para syahid itu sampai meminta ingin syahid berkali-kali. Kita muslimah, kalaulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan peluang untuk menikah, diberikan peluang untuk untuk hamil ya, maka proses melahirkan itu adalah proses menyucikan diri. Manusia itu kena seujung duri aja gitu ya, itu sudah mendapatkan salah satu peluang gitu ya untuk digugurkan dosa-dosanya jika ketika ditusuk duri itu dia bersabar. Apalagi ketika ini proses melahirkan yang katanya ini sakitnya sudah melampaui batas ambang sakitnya manusia. Sampai-sampai kalau kita tanya sama ibu yang pernah melahirkan, gimana sih dulu rasa sakitnya? Terus pada bingung, gimana ya dulu ya? Saya udah lupa. Karena nggak bisa dijelaskan rasa sakit melahirkan itu, gitu ya. Nggak sama dengan rasa sakit ketika jatuh, nggak sama ketika rasa sakit. Dan rasa sakitnya itu kan pada saat kontraksinya beda. Rasa sakit pada saat mengeluarkan bayinya beda, kan macam-macam gitu ya. Belum kalau misalnya ada yang ya dengan segala faktor begitu ya, sampai dijahit, beberapa jahitan gitu ya, sampai yang punten ya, saya kenal beberapa orang itu yang sampai robek ya, sampai ke belakang. Itu masya Allah perjuangannya ya. Kita jangan pernahlah meremehkan perjuangan seorang ibu. Makanya saya kadang-kadang suka nggak ngerti kalau di medsos masih ada ibu-ibu ngata-ngatain ibu-ibu yang lain gitu ya. Padahal mereka sama-sama ibu-ibu, sama-sama para pejuang, sama-sama orang-orang yang sempat melalui proses itu gitu ya. Begitupun yang sesar gitu ya. Yang sesar mungkin pada saat proses sesarnya dibius begitu, udah selesai sesarnya, ya. Yang ketika proses biusnya selesai, ketika mulai datang gatal-gatalnya gitu ya, belum lagi masa pemulihannya dan seterusnya. Jadi apapun itu, proses melahirkan seperti apapun yang dijalani itu semuanya tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihitung gitu ya sebagai amal soleh kita para perempuan jika kita melaluinya dengan keimanan. Begitupun dengan menyusui, dan nggak bisa digantikan menyusui ya. Walaupun kalau sekarang misalnya gitu ya ada ASI perah dan seterusnya, kan tetap aja ASInya mah dari ibunya ya. Pernah nggak menyaksikan ibu-ibu yang lagi pumping? Kadang-kadang ada yang sampai ngantuk-ngantuk gitu ya, dan seterusnya. Memang utamanya kita ingin menyusui anak secara langsung, tapi kalau bagi ibu yang bekerja, ya, ibu yang berkarya di luar rumah, dia punya tuntutan di masyarakat, atau misalnya kondisinya seperti Ahwat yang tadi, harus menafkahi keluarga dan seterusnya. Sementara dia ingin tetap berjuang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, daripada anaknya dikasih sulfur selama ASInya masih lancar, ya dia pumping. Nah, saya waktu itu pernah pumping gara-gara anak saya masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit, jadinya saya bantuin Saya membantu proses kesembuhannya dengan tetap mensuplai ASI. Jadi selama ini saya belum pernah pumping ya. Baru pada saat itu saya pumping, masuk ke ruang pumping, dan di situ banyak ya ruang laktasi gitu ya. Banyak ibu-ibu lain gitu ya. Sebagian ada yang bekerja, sebagian yang apa gitu ya. Saya bisa melihat kerut-kerut kelelahan di wajahnya gitu ya. Padahal kita berharap yang namanya perempuan itu kalau misalnya bisa fokuslah untuk menyusui hanya saja dengan tuntutan zaman yang ada sekarang di tengah kekacau balauan sistem masyarakat dan tatanan ya negara dan seterusnya.
perempuan itu banyak yang kemudian dituntut untuk turun ke lapangan gitu ya dan seterusnya. Jadi saya melihat ya nggak masalah kalau misalnya kemudian harus menggunakan ASI perah, dan menggunakan ASI perah pun bukan berarti kemudian kita nggak mendapatkan pahala. Moga-moga dalam setiap tetesan-tetesan itu gitu ya Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan keberkahannya gitu ya. Apalagi kalau sambil pumping, sambil zikir gitu ya, sambil pokoknya jangan pernah kita menghujat orang-orang yang menggunakan ASI perah gara-gara kita menyusui langsung. Lalu gimana dengan yang dengan sufor? Kalau memang ASI-nya nggak keluar, nutrisinya sudah dijaga, segala ikhtiar, training laktasi, apa segala rupa sudah diikuti, enggak juga keluar, qadarullah, mau gimana lagi gitu ya. Tetapi peran mengasihi gitu kan, itu tetap gitu ya, menjadi peran kita sebagai seorang ibu, dan terus nanti ketika menyapih dan seterusnya. Nah itu tadi ya, satu sisi di mana kita sebagai seorang muslimah punya 3 peran utama ya, menjadi seorang anak, istri, dan ibu ya. Maka kita menjalani proses tadi gitu ya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Fasolihatu qanitat. Yang kedua tadi qanitatun hafidhat. Mereka menjaga. Ya, kita tidak bisa membangun karir tanpa penjagaan diri hafizat. Mau itu karir apapun. Mau kita memilih berkarir di rumah maupun kita berkarir di luar rumah, sama saja godaan hafizat itu senantiasa ada begitu ya. Apa saja godaan hafizat? Hafizat itu apa sih? Kata para ulama, hafizat itu artinya dia menjaga kesucian dirinya, baik ketika berada bersama dengan walinya atau dengan qawamnya, maupun ketika tidak membersamai walinya atau tidak membersamai qawamnya. Kalau buat yang mahasiswi-mahasiswi, misal ketika berada di rumahnya gitu ya bersama orang tuanya, dia teh sarolehah gitu ya, solihah gitu semuanya. Tapi ketika masuk ke kampus gitu ya, tidak bisa mengikuti pergaulan dengan baik, lalu itu namanya tidak hafizat gitu ya. Begitupun dengan yang sudah menikah. Yang sudah menikah gitu ya, ini dari mulai interaksi dulu ya hafizat ya, yang sudah menikah. Mentang-mentang sudah menikah, terus ngerasanya sudah aman. Jadi saya suka mendapatkan komen tuh begini, nggak apa-apa teh, kan saya udah nikah gitu. Dia mah cuma teman saya aja kok, teman lama, teman di kampus, kontak-kontakan sama temennya yang non mahram gitu. Itu bukan hafizat namanya gitu ya. Karena bagaimanapun dia adalah non mahram. Salah satu kalimat klisenya, nggak apa-apa tuh teh, dia mah sudah nikah, saya juga udah nikah, dia juga udah nikah. Berapa banyak selingkuh yang terjadi antara istri orang dengan suami orang. Ini statement murni ya, saya dapat curhatannya tuh begitu. Jadi dikasih tahu tuh nggak nerima dia nggak nerima dikasih tahu sama saya. Dia membalas dengan seperti itu. Gitu. Ada lagi yang komennya itu begini, tapi teh saya tuh cuma nganggap dia tuh kayak kakak biasa. Ini beneran loh, ya di tempat kantor. Jadi dia curhat gitu. Terus saya sampaikan ke dia, sebaiknya kalau curhat-curhat seperti itu tidak japri. Kalau memang urusannya urusan kerjaan, silahkan diskusikan di rapat. Tapi teh kalau di rapat kan jadinya nggak enak, saya malu sama yang lain. Justru harusnya malu kalau berdua, saya bilang. Ya, karena tidak ada itu kakak-kakaan dengan non mahram yang awalnya kakak-kakaan terus nanti jadinya apa? Ya, berapa banyak yang awalnya mulainya dari kakak-kakaan terus akhirnya jadi selingkuhan kan? Auzubillahi min dzalik gitu ya. Jangan pernah kasih celah dah ya untuk yang seperti itu. Jangan pernah menggampangkan karena setan itu tidak mengajak kita langsung untuk keluar dari syariat Islam gitu ya, tetapi kita akan diajaknya selangkah demi selangkah demi selangkah gitu ya. Itu tadi dari bab interaksi ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga diri kita untuk menjauhi kholwat dan ikhtilat. Kholwat itu berdua-duaan, ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan tanpa alasan yang jelas. Lalu hafizat yang kedua, yang tadi yang pertama interaksi, yang kedua adalah dari segi pakaian, gitu ya. Kalau misalnya kita pergi atau di rumah juga gitu ya, banyak yang berpandangan bahwa menutup aurat tuh kalau di luar rumah. Di dalam rumah, kalaupun teman-teman suaminya datang, nggak perlu dia menutup aurat karena itu adalah rumah dia. Dan itu masih banyak di masyarakat kita, gitu ya. Ketika di rumah ya dia nggak pakai jilbab, pakai baju biasa aja. Teman-teman suaminya datang gitu, "Woi, assalamualaikum, waalaikumsalam." Gitu. Kan di dalam rumah gitu ya. Nah, harus dipahami gitu ya, konsep hafizat di sana adalah menutup aurat secara sempurna di hadapan yang bukan mahramnya gitu ya. Apa saja yang kriteria menutup aurat secara sempurna? Dan ini bukan hanya kepada yang bekerja ya,
yang ibu rumah tangga juga harus begitu gitu ya. Ketemu sama pedagang gitu kan ya. Mang, bentar mang, pakai kerudung tapi pakai daster gitu. Dasternya cuma 7/8, pakai apa segini gitu ya. Apa namanya ya. Kalau yang tidak paham ya nggak apa-apa, tapi kalau di sini kan insya Allah udah pada paham. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Apa namanya? Yang pertama adalah menutupi semuanya. Jadi covering. Jadi apa maknanya? Yang pertama menutup hijab secara sempurna. Yang pertama menutupi semuanya kecuali wajah dan tangan minimal ya. Tangan dua belah sisi gitu ya. Yang kedua adalah tidak menampakkan lekuk. Tidak menampakkan bentuk tulang gitu ya. Misalnya nih kerudungnya panjang, bajunya panjang, tapi bajunya itu sengaja sempit di bagian pinggang, gitu ya. Maka itu khawatir menampakkan bentuk tulang, karena kan perempuan itu kan indah, dan perempuan tuh seneng yang indah-indah, gitu ya. Bagus tuh waktu itu sempat banyak tren, gitu kan, kerudung panjang, ya, gamis panjang. Entah kenapa saya beberapa kali menemukan apakah trennya sudah bergeser atau gimana. Kerudungnya panjang di belakang, di depannya pendek, sehingga bagian depannya kelihatan gitu. Atau misalnya gamisnya panjang, kerudungnya panjang, tapi bagian pinggangnya tuh kecil banget gitu ya. Terus apa namanya ada ahwatnya dibilang katanya kan ketutupan kerudungnya nanti teh. Cobain aja kalau jalan kayak gitu, udah nggak ketutup, udah kelihatan gitu ya. Sok aja kalau misalnya memang ketutup, kenapa atuh harus pakai tali-tali, harus pakai diikat-ikat begitu ya. Kenapa mau pakai gitu? Ya karena terlihat lebih cantik tah eta gitu ya. Nah itu gitu masalahnya. Ya, khawatirnya termasuk kepada tabarruj di mana kita menghiasi diri kita ya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terlihat cantik di hadapan yang bukan halalnya kita. Jadi hati-hati dengan bentuk tulang ya. Bentuk-bentuk tulang yang terlihat dari perempuan itu kan tulang leher ya. Tulang leher, tulang di bagian depan, lalu kemudian tulang di punggung gitu ya. Dan seterusnya. Itulah kenapa kerudung banyak yang panjang-panjang untuk menutupi bentuk tulang. Tulang di pinggang, tulang di paha. Wah, pokoknya perempuan itu indah. Makanya Islam kemudian mengangkat derajat perempuan gitu ya supaya dia tidak dipermainkan, tidak menjadi budak dari hawa nafsunya laki-laki dan seterusnya dengan cara memberikan syariat ini supaya kita terlindungi. Lalu yang ketiga tidak transparan. Saya berapa kali tuh dapat kerudung bagus sih kerudungnya panjang gitu ya. Kan pas dipakai teh transparan, jadi saya bingung gimana caranya gitu ya. Transparan, jadi terlihat gitu ya, terlihat. Akhirnya nggak bisa dipakai gitu ya. Pernah juga dapat gamis panjang gitu ya, tapi bagian pahanya teh nerawang. Orang kalau makainya gimana ya? Karena kalau kita pakai legging tetap terlihat gitu ya. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai pakaian kita itu menunjukkan bentuk ya, bentuk dan nerawang tadi gitu ya. Kalau kita pakai kerudung, kita bisa ngecek kalau pergi ada cahaya dari jendela, kita lihat aja, oh nggak kelihatan, oke, sip. Kalau kelihatan berarti kita perlu pakai daleman atau sesuatu dan seterusnya gitu ya. Lalu yang terakhir ya terkait hafizat ini adalah tabarruj. Jadi kita dilarang untuk tabarruj. Tabarruj itu adalah memperindah bagian dari diri kita dengan sengaja gitu ya, agar kemudian tampak diri kita itu lebih cantik gitu ya, lebih indah untuk diperlihatkan kepada yang bukan halalnya. Udah sampai situ aja. Itu tadi bagian dari hafizat. Nah itu tadi baru satu peran ya, baru satu peran spesifik kita sebagai seorang muslimah yang anaknya ada 3, yaitu sebagai anak, istri, dan ibu. Sekarang kita punya peran yang lain juga, Solihah, yaitu peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi spesifik, maka ini umum. Ya, ini peran-peran yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita, ditugaskan kepada kita, and this applies for both men and women. Gitu ya, buat laki-laki maupun perempuan. Saya ambil yang general aja ya, ayat-ayat yang general yang suka saya sampaikan. Kenapa saya suka menyampaikannya berulang-ulang? Karena ayat-ayat itu sederhana dan straightforward, mudah dipahami moga-moga. Salah satunya ada di dalam Quran Surah At-Taubah, ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah. Katakanlah Muhammad, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini ya kepada Rasulullah SAW, berkaryalah kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan menyaksikan pekerjaanmu.
perintah beramal ini bagi kedua pihak, baik itu baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, di dalam terjemahan Al-Quran yang kita pegang sekarang, gitu ya, maka makna yang keluar adalah bekerja, ya, bekerjalah kamu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan amal di sana adalah maksudnya itu ya kita beraktivitas, gitu. Beraktivitaslah kamu, gitu. Berkaryalah kamu, bermanfaatlah kamu, gitu ya. Apa-apa saja yang kemudian bisa kita lakukan, ya, yang itu kemudian mengandung kebaikan lah. Jadi bukan kalau nonton drama Korea, nah itu bukan amal, ya, atau scrolling gitu, itu bukan amal, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan amal di dalam ayat ini adalah sesuatu yang bermanfaat, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, ketika kita tadi berbicara tentang wanita berkarir surga, baik mereka yang ibu rumah tangga maupun mereka yang menjadi ibu bekerja, keduanya memiliki hak dan peluang yang sama sebetulnya untuk menjalani amal-amal tadi. Karena apakah menjamin kalau misalnya perempuan yang bekerja di luar rumah maka amalnya pasti lebih banyak? Kan belum tentu. Ya. Kenapa belum tentu? Ya karena dilihat dulu nanti kualitas amalnya bagaimana. Yang ibu rumah tangga, apakah dia kemudian gara-gara katanya gitu ya, ibu rumah tangga begitu, sehingga kalau urusan domestiknya selesai, urusan anak-anaknya selesai, lalu kemudian ya sudah gitu ya, tidak beramal lagi sehingga tidak produktif. Nah, kita nggak pernah tahu gitu ya, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang banyak dia lakukan in between semua itu gitu ya. Apakah dia ternyata aktif di dalam kegiatan masyarakat, siapa tahu dia kemudian aktif dalam kegiatan DKM masjid dan seterusnya, apakah dia kemudian aktif dalam kegiatan gotong royong, ya, baksos, apakah dia aktif dalam penulisan, segala rupa, ada begitu banyak jenis amal. Nah, tinggal yang terbaik yang mana, gitu ya. Amal-amal yang terbaik kan ada dua ya, karena kita pengen memberikan amal-amal yang terbaik. Pertama, niatnya ikhlas, yang kedua, dia mengikuti syariat Rasulullah SAW, ittiba'ur Rasul. Ya. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Kenapa kita mau mengecek amalan yang terbaik ya? Kita sedang berbicara tentang karir ya, membentuk karir tadi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amalnya. Dan ini bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah tuh menguji kita, ya, Allah itu memberikan kita waktu hidup ini, gitu ya. Itu tuh untuk menguji kita, meminta kita supaya kita memberikan amalan-amalan terbaik kita. Kalau yang Quran surat At-Taubah tadi kan perintah ya, kita harus beramal. Jadi itu tentang kuantitas. Seberapa banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau bahasanya Kak Dewi Nur Aisyah tuh jangan sampai malaikatnya bingung mau nulis amalan apa, gitu ya. Saking kita kerjanya rebahan terus atau apa gitu ya. Dan seterusnya. Karena kita seperti sedang berjalan dalam kematian dan kita sedang memperbanyak amal, gitu, sedang memperbanyak aktivitas. Nah, tapi gitu ya, ketika kita membahas tentang ahsanu amala, maka kita sedang membahas kualitas, ya, kualitas amal kita. Apakah menjamin saya yang berceramah di sini sekarang lebih baik daripada yang mendengarkan? Kan enggak, ya. Karena kualitas amal itu salah satunya ditentukan. Yang pertama tentang niat ikhlas. Seberapa murni keikhlasan kita. Apakah menjamin ya seseorang yang kemudian seorang wanita yang kemudian bisa menghasilkan puluhan juta itu lebih ahsan amalnya dibandingkan ibu rumah tangga yang lagi menyapu rumah? Kan tidak, ya, tidak menjamin seperti itu. Begitu juga tidak menjamin antara ibu yang bisa mendidik anaknya menjadi hafiz atau hafizoh dengan seorang ibu yang masih tertatih-tatih mengelola waktu gara-gara misalnya dia bekerja. Kita nggak bisa menjamin. Ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. So, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi niat itu hanya kita dan Allah. Udah antara kita dan Allah aja. Jadi kan mungkin di sini sebagian juga sudah pernah mendengar ya bagaimana nanti di hari akhir akan ada seorang manusia ya yang kemudian dibentangkan di hadapannya itu 99 kartu, ada yang mengatakan 99 kitab, ada yang mengatakan 99 apalah segala rupa ya, map begitu yang berisi dengan catatan-catatan amalnya gitu ya. Lalu ada catatan-catatan amal buruknya juga gitu ya. Dan itu begitu panjang sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada amalan yang belum tertimbang di sini. Yaitu amalan
niat nih, la ilah, yaitu amalan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah keikhlasan kita. Karena bahkan malaikat sendiri tidak bisa mengukur seberapa ikhlas kita. Malaikat hanya bisa mencatat. Malaikat nyatat, oke, dia nyuci piring, catat, gitu ya. Dia nyuci piring sambil zikir, catat. Dia nyuci piring sambil ngomel-ngomel, catat, gitu ya. Beresin mainan, catat, gitu ya. Kan kadang-kadang yang namanya aktivitas kita di rumah kan beragam ya. Jangan pernah kita meremehkan posisi niat tadi, gitu ya. Saya sendiri kebayang ya sebetulnya ketika menjadi ibu yang banyak di rumah, maka ditambah tidak punya ART ya, sebetulnya aktivitas mengurusi rumah saja itu kayak nggak ada habis-habisnya begitu. Ya, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas untuk sekecil-kecil amal yang kita punya. Kayak misalnya saya ngeri banget, horor banget ketika gremanya anak-anak, neneknya anak-anak yang dari saya, ibu saya maksudnya ya, ibu saya tuh bawain oleh-oleh itu Lego. Jadi saya nggak beliin anak-anak Lego ya, karena mahal aja, Lego yang asli kan mahal ya. Cukup mahal sih kalau buat saya. Jadi dibawain sama beliau Lego, astagfirullahaladzim, saya harus siap-siap ngeberesin. Lego-Lego yang kecil itu ya, kebayang kalau hawur-hawur, udah mah dibeliin Lego yang kayak gitu, terus ada lagi Lego yang mini-mini yang cuma ukurannya 2 mili. Dan itu dibeliin pas anak-anak usianya 3 tahun dan 4 tahun. Not a good idea. Saya bilang, ini saya harus siap-siap ngeberesinnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau orang ngelihatnya gitu ya, kasihan ini teh udah mah sekolah di luar negeri gitu ya, udah S1, S2, nggak taunya sekarang kerjainnya ngeberesin rumah gitu ya, mungut-mungutin Lego satu-satu, ada yang di kolong sofa, ada yang di kolong rak buku, ada yang nyampur sama debu, dipisahin itu Lego satu-satu. Nah, bagaimana, itu kan omongan manusia. Tapi bagaimana kita mau meningkatkan kualitas amal kita tadi, kualitas kerja kita tadi, dengan menguatkan niat kita, ya Allah ini saya lakukan semata-mata karena Engkau, gitu ya. Jadi jangan pernah kita remehkan. Jadi ibu-ibu yang lagi ngulek, ibu-ibu yang lagi masak, ibu-ibu yang lagi gantiin popok, ibu-ibu yang lagi bolak-balik ngurusin toilet training anaknya yang belum jadi-jadi gitu ya, dan seterusnya. Ya, itu semuanya bagian dari amal. Lalu yang kedua adalah ittiba'ur rasul, untuk kita mau memberikan ahsanu amalah, amal yang terbaik tadi. Apakah kita bekerja di luar, apakah kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus memperhatikan apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Maka bagi perempuan yang bekerja, penting untuk mengetahui dia bekerja di perusahaan apa. Bukan namanya ya, kalau nama mah pasti tahu, atau ya kerja di mana ya, kerja di sini gitu ya. Maksud saya itu perusahaannya bergerak di bidang apa saja ya. Pengelolaan dananya seperti apa gitu ya, bagus atau tidak gitu. Karena kita ingin bekerja untuk Allah, bermanfaat atau tidak gitu ya, ada syubhatnya atau tidak gitu ya, jangan sampai kena riba, jangan sampai berhubungan dengan hal-hal yang haram dan seterusnya. Jadi ketika misalnya dia bekerja di luar rumah dan kemudian bisa menjalankan itu dengan baik, ya nggak masalah insya Allah. Semakin kesini saya banyak kok menemukan banyak ibu-ibu yang kemudian bisa menyeimbangkan keseluruhannya ya. Jadi bisa mengelola, bisa memanage lah gitu ya, mengurusi anak, mendampingi suami, lalu kemudian bisa bekerja juga, lalu pulang ke rumah bisa dengan hadir kembali kepada keluarga dan anak-anak. Lalu poin selanjutnya ya, di sini saya coba buka. Mengetahui contoh-contoh muslimah yang bisa dijadikan teladan. Sebaik-baik teladan adalah para muslimah yang sudah dijamin masuk surga. Kalau buat saya sesederhana dan sekompleks itu. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik mereka, maka kita akan memahami betapa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu surga itu begitu luas bagi berbagai jenis muslimah yang ada sekarang. Kayak misalnya banyak orang mengatakan zaman Rasulullah nggak ada wanita karir karena nggak ada judulnya aja gitu ya. Kayak saya para muslimah yang membantu orang-orang di medan perang begitu ya. Itu kan mereka kan belajar dulu, lalu kemudian mereka merawat para tentara. Merawatnya bukan cuma 1-2 jam loh gitu ya. Mereka turun ikut berjuang, ibaratnya kayak petugas kesehatan di zaman COVID sekarang gitu kan ya. Tapi kan mereka nggak dikasih label perawat gitu ya. Kayak misalnya sekarang Fatimah binti Rasulullah SAW kan tidak dilabeli sebagai ibu rumah tangga ya.
contoh-contoh itu sebetulnya ada, gitu. Hanya saja kita tidak mengenal mereka dengan labeling seperti yang kita lakukan sekarang. Bahkan dari 4 wanita pemuka ahli surga, ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Fatimah binti Muhammad SAW, ada Asiyah gitu ya, istrinya Firaun atau sebetulnya istri paksaannya Firaun begitu. Lalu yang keempat ada Maryam binti Imran. Khadijah radhiyallahu anha menikah dalam keadaan mengelola perdagangan. Lalu setelah menikah pun masih mengelola juga, maka kalau kita mau ngasih label, maka beliau adalah contoh wanita karir yang menjadi wanita pemuka ahli surga. Yang kedua, ada Fatimah binti Rasulullah SAW. Tidak ditemukan recordnya apakah beliau berdagang dan seterusnya, maka kalau kita mau ngasih label, yaitu contoh ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga yang kemudian menjadi pemuka wanita ahli surga. Ada Asiyah, ya, yang dikelilingi oleh lingkungan yang super zolim gitu ya, dan Asiyah ini dinikahi dengan paksa begitu ya, dikarenakan ya beliau cantik dan sebagainya dari Bani Israel begitu ya, lalu dinikahi, tapi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung sekalipun beliau bisa mendapatkan kedudukan menjadi wanita pemuka ahli surga juga. Lalu yang keempat adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan julukan sebagai qanitat, sebagai perempuan yang taat. Itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih single, ya. Masih single, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi wanita yang utama dan nanti akan dibangkitkan sebagai salah satu wanita pemuka ahli surga. Artinya dari 4 kriteria ini ada yang menikah, ada yang tidak menikah, begitu ya. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi ibu bekerja. Artinya apa? Yang terpenting dari seluruh pilihan kita tadi, ketika kita mau berbicara tentang wanita berkarir surga tadi, penting bagi kita untuk melihat apa sih potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Karena yang namanya membangun karir di surga itu tidak seperti karir kita di dunia. Karir di dunia itu sudah diseragamkan. Kita kalau mau apply kerja harus punya ijazah SMA, ijazah diploma, ijazah S1, ijazah S2, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada lowongan bekerja di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mencarinya. Ya, akan selalu ada. Maka penting bagi kita untuk melihat sebetulnya potensi kita apa. Kita nggak perlu nyontek ke kanan, ke kiri, dan seterusnya, karena pasti kondisinya beda-beda gitu. Lalu kemudian peluang yang ada di sekitar kita seperti apa? Apa peluang-peluang amal yang ada di sekitar kita? Kan peluang amalnya saya tentunya beda sama peluang amalnya Alifa Julia, atau peluang amalnya Nurul Badim, peluang amalnya Nur Rahmah, peluang amalnya Julianingsi, kan beda-beda peluang amalnya. Ya. Jadi nggak bisa kan, misalnya saya mau nyontek jadi Alifa atau saya nyontek jadi Julia, kan nggak bisa. Kondisinya beda. Begitupun dengan, jadi pertama potensi, kedua tadi peluang, yang ketiga adalah support system. Support system tuh nggak bisa ditiru, ya, nggak sama support system orang sama support system yang saya miliki dengan support system yang orang lain miliki gitu ya. Kayak misalnya saya ada pertanyaan, Teh, saya pengen banget bisa homeschooling kayak Teteh bekerja tapi tetap bisa homeschooling. Saya sampaikan ke dia, saya homeschooling, suami saya kuliahnya fleksibel, saya pun bekerjanya part-time. Jadi memungkinkan untuk menyeimbangkan itu semua untuk bisa menghomeschoolingkan anak-anak sekarang. Nah sekarang kalau ibunya bekerja, ibunya bekerja, ayahnya bekerja, tidak punya ART, orang tuanya sudah tua, mertuanya pun sudah tua, gimana anak yang mau homeschooling? Kan nggak bisa disamain, ya nggak? Gitu ya. Begitupun dengan sekolah, milih sekolah kan nggak bisa disamain nanti ya. Ada yang anggarannya 3 juta, ada yang anggarannya 10 juta, ada yang anggarannya 100 juta gitu ya. Untuk pendidikan selama 1 tahun nggak bisa disamain gitu ya. Maka kita harus berpandai-pandai mengelola support system yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Nah, bagaimana tips menjalankan ketiganya? Ini waktu saya udah habis ya. Bagaimana tips menjalankan ketiganya? Yang pertama, senantiasa bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur sama Allah, jika engkau bersyukur, maka akan ditambahkan atasmu. Kebanyakan orang tuh gagal dimulai dari rasa tidak bersyukur. Jadi banyak komplain. People of complain. Don't be people of complain. Jangan menjadi orang yang senang mengeluh, tapi jadilah people of gratitude gitu ya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya. Orang kalau banyak yang komplain, mau ada gajah di depan matanya mungkin dia nggak kelihatan. Dia komplain aja terus. Apaan sih nih dinding terus di depan saya, padahal di atasnya ada gajah gitu. Karena dia komplain terus kerjaannya gitu ya.
Tapi kalau orang dia mudah bersyukur gitu ya, dia akan mudah melihat peluang. Oh, alhamdulillah, saya punya uang lebihan 100.000. Saya puter buat jadiin modal dagang ya. Dari 100.000 jadi 120.000. Kan itu ceritanya Ummu Balkis. Ummu Balkis mulai dengan 100.000. Ya, bersyukur dengan yang ada. Ya. Jadi tapi kalau orang yang komplain, saya pernah dapat curhatan, pokoknya kayaknya dia desperado banget, dan dia curhat ke saya, katanya, saya stres katanya, karena saya ngerasa gagal dalam kehidupan saya. Oh, saya tanya, kenapa memangnya? Iya, saya dengan seusia segini, dan dia seusia dengan saya. Saya seusia segini, saya itu rumah masih ngontrak, kendaraan masih nyicil, katanya dia bilang gitu. Terus dalam hati saya juga masih ngontrak dan saya nggak punya kendaraan. Jadi bagaimana saya menjawab curhatan itu? Saya suruh dia banyak bersyukur. Banyak orang nggak bisa makan, gitu ya. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri, gitu ya. Jadi satu, syukur. Yang kedua adalah meyakini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah takdir yang terbaik. Ini berkaitan dengan akidah. Jadi gini, setiap manusia itu kan datang dengan berbagai keunikan situasinya ya. Situasinya unik-unik, tapi dengan berbagai keunikan situasi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Maka Allah menjamin masing-masing dari kita itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia, gitu. Sehingga ketika ada takdir-takdir datang itu, kita harus melihatnya itu dengan penuh baik sangka kepada Allah. Wah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian ini. Berarti Allah ingin saya belajar apa nih dari ujian ini? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan peluang ini. Berarti apa yang bisa saya lakukan? Allah Subhanahu Wa Taala mengambil rezeki saya bagian yang ini, gitu ya. Berarti apa peluang pahala di sana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah alam bisawab. Tentunya selain dari itu kita memerlukan ya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekarang pukul di jam saya sudah menunjukkan pukul 14:23 ya, kelebihan 15 menit dari yang diberikan panitia. Khawatirnya nanti kita nggak ada tanya jawab, jadi saya kembalikan langsung ke moderator ya. Kalau ada yang salah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak gitu ya. Kalau ada yang baik semuanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, mungkin kita ke sesi tanya jawab kali ya Teh. Ini insya Allah ada yang bertanya Teh. Ya, pertanyaan pertama dari Adira Sapitri. Gimana kalau misalnya ada seorang dia pernah berpacaran? Kalau misalnya, ketika pacaran itu dia melanggar, ngerasa si ahwat ini udah kehilangan kehormatnya Teh, sehingga Masya Allah ribet, sehingga ia merasa kalau ia kotor dan dia untuk menikah lagi, ingin menjadi seorang istri. Hanya aja takut Teh, itu gimana ya, apa yang harus dia lakukan? Mungkin itu yang pertama dulu. Oke. Barakallahu fiik, bagi yang sudah bertaubat ya, Allah Subhanahu Wa Taala tuh banyak kriteria yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, begitu ya. Jadi ada dulu di zaman Rasulullah SAW itu kan pezina ya. Bukan pezina, dia orang, kalau pezina seakan-akan orang yang senang berzina. Ini dia ya zina begitu ya, tapi ya pada saat itu gitu ya, dia bukan yang rutin berzina begitu ya, tetapi dia zina, lalu kemudian hamil gitu ya, lalu kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian Sayyidina Umar semacam namanya para sahabat itu kan belum paham ya, ketika selama belum diberitahu maka belum memahami begitu ya. Semacam agak menyindirnya atau agak menyindir mencela si perempuan yang tadi gitu yang sudah wafat itu. Kata Rasulullah SAW, seandainya taubatnya dibagi untuk seluruh Madinah maka niscaya akan lebih dari cukup gitu ya. Intinya akan lebih dari cukup untuk menaungi seluruh orang-orang yang di Madinah gitu. Itu kan Masya Allah ya, artinya kekuatan taubat itu luar biasa. Begitupun di dalam Quran surah Al-Furqan. Quran surat Furqan. Furqan itu surah nomor ke-25 ya. Ayat 70
ayat 70. Ya, ayat 70 benar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Artinya kalaulah kita memiliki segunung emas keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya gitu ya, akan memberikan ampunan sebesar itu pula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan yang tadinya itu dosa-dosa menjadi pahala dikarenakan beratnya kita untuk bertaubat, ya. Karena begini, misal ada orang candu khamar, maka akan sangat sulit baginya untuk tidak meminum khamar, ya, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah merasakan khamar sama sekali. Sama juga dengan orang yang candu narkoba. Katanya kalau sudah kena narkoba, itu sudah susah untuk berhenti dari narkoba karena sudah tahu kenikmatannya. Maka ketika dia bertaubat, itu nilai taubatnya bisa jadi sangat-sangat besar. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menerima taubatnya tadi, dia seperti lahir sebagai orang yang baru. Maka ini penting dipahami bagi orang-orang yang mau bertaubat tadi. Kenapa? Karena setan itu kan cara ngegodainnya banyak ya. Kadang dia ngegodain itu dengan cara mengajak senantiasa bermaksiat, atau kadang-kadang dia ngegodainnya dengan cara bikin kita putus asa. Ah udahlah, kamu mah udah begitu, kamu mah kotor, nggak usah mimpi macam-macam lah, apa segala rupa, ya. Dan dia menghalangi kita dari beramal soleh. Maka kalau ada was-was yang seperti itu selama kita sudah menguatkan taubat kita, jadikan itu sebagai bahan kita menguatkan taubat kita kembali. Kita ingat dengan dosa kita, kembali kepada Allah, menangislah kepada Allah, kita minta kepada Allah SWT agar taubat kita diampuni. Itu satu. Lalu yang kedua, masalah aib. Aib di masa lalu jangan diceritakan kepada siapa-siapa, termasuk kepada calon suami. Ya, tidak perlu kita menceritakan aib yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditutupkan. Gitu ya. Dan itu menjadi adab sebetulnya dalam ta'aruf ya, kita tidak bertanya tentang hal-hal yang sifatnya aib ya. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak perlu kita menanyakan itu. Yang jelas ketika seseorang ta'aruf dengan kita gitu ya, dalam keadaan ia pun beriman, kita beriman, kita memperbanyak husnuzon, masing-masing dari kita menyimpan kesalahan masa lalu begitu ya. Yang tidak perlu kita saling ceritakan gitu ya, sebagaimana Allah SWT telah menutup aib kita. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana gitu ya dengan niatan kita menjadi seorang istri, ya tinggal kita ubah saja apa persiapan kita. Kalau tadinya kita banyak bermaksiat dan seterusnya, sekarang kita optimalkan diri kita untuk mempersiapkan yang terbaik gitu ya, untuk menjadi istri yang solihah, sesederhana itu. Dan tidak perlu kita kemudian trauma ya dengan masa lalu, karena berbeda dengan hukum manusia. Kalau hukum manusia katanya vas yang retak, vas yang pecah tidak akan pernah kembali utuh lagi gitu ya. Itu kan kata manusia. Kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia yang pernah berdosa, Allah Subhanahu wa taala bisa bersihkan kembali. Bukankah kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang maha Engkaulah yang maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Bedanya afu dengan ghafur itu adalah kalau afu gitu ya, maka memaafkannya itu betul-betul dihapuskan dari catatan gitu. Jadi betul-betul lembar catatannya itu dikosongkan dari dosa yang tadinya dimintai maaf itu gitu ya. Jadi jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana prasangkaan hambanya gitu ya. Kita kuatkan taubat kita dan ikuti taubat kita tadi dengan amal solih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal solih kita dan memberikan kepada kita jodoh yang terbaik. Ingat aja ya, at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Insya Allah ketika kita bertaubat, Allah akan berikan kepada kita jodoh yang baik juga. Insya Allah. Menonton kah? Allah alam bisawab. Tutup pintunya nggak? Ya. Langsung ke pertanyaan kedua kali ya Teh. Nah, dari Rahma, Ana ingin tanya bagaimana cara menjaga diri dari berbagai menggodaan. Karena ada teman Ana yang mana dia menutup aurat baik, tapi masih sering ganggu sama Ikhwan gitu Teh. Ditarik pada wajah, padahal dia tidak dandan sekali. Bagaimana solusi untuk Ana ini? Dia tutup aurat, cuma para Ikhwan ini masih tergoda melihat dia Teh. Gimana itu Teh solusinya?
Iya. Iya, Cici sama Koko di sana dulu boleh? Kasih anak ya. Ya, ya jadi tadi ya menjaga diri dari apa namanya tidak tabaruj itu satu hal begitu ya. Yang kedua tadi menjaga interaksi ya. Maka yang harus dimuhasabahi juga bagaimana interaksinya. Interaksi itu misalnya begini, ketika di chat sama Ikhwan, Assalamualaikum. Akan beda ketika menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang bisa dibantu? Gitu ya. Dengan kalau kita diemin aja dulu sampai Ikhwannya jelas mau ngomong apa. Ya. Atau misalnya gitu ya, Assalamualaikum Ukti, kalau saya mau kenalan dengan lebih lanjut gimana? Tergantung kita mau balas atau enggak. Kalau kita nggak balas, mau dia nulis 5 kali juga nggak akan berlanjut gitu ya. Karena berbeda gitu ya, interaksi Ikhwan dan Akhwat itu adalah interaksi yang gayung bersambut. Ya. Kalau Akhwatnya tidak membalas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa ketika Ikhwannya menepuk, lalu Akhwatnya menepuk kembali gitu ya. Kalau salah satunya tidak menepuk balik, dan nggak akan jadi, insya Allah, gitu ya. Lalu bagaimana jika tadi ya sudah menjaga diri, menjaga interaksi, masih tetap digoda terus dan seterusnya, gitu ya? Antepin aja, biarin aja, tidak perlu diurusi, gitu ya. Selama kita tidak mengurusi mereka, insya Allah mereka nggak akan merasa terganggu kok, gitu ya. Dan hati-hati ya, karena saya pun pernah muda, kayak yang saya udah tua banget aja. Ya, maksudnya saya sekarang usianya udah 31 ya. Saya pernah merasakan menjadi usia 20, 21 gitu dan seterusnya ya. Yaitu ketika banyak dikelilingi ikhwan-ikhwan tidak jelas begitu. Ya, mereka yang misalnya ya kayak gitu, cuman hanya menggoda saja. Ternyata ketika kita diamkan ya mereka juga nggak ngegubris kita kok, gitu ya. Bahkan kalau misalnya dan termasuk ya menjaga interaksi di medsos. Mungkin bedanya sama zaman saya dulu adalah medsos sekarang peluangnya makin besar ya. Sekarang ada di Instagram. Kadang-kadang Akhwat teh di offline-nya menjaga, tapi di online nggak menjaga. Masih suka stalking, masih suka ngeliatin, masih suka nge-like, komen, share, dan seterusnya gitu ya, sama ikhwan-ikhwan yang seperti itu gitu ya. Ya buat apa sebetulnya gitu ya. Kalau hanya pertemanan, kan pertemanan Akhwat itu sesama Akhwat, bukan kepada ikhwan dan seterusnya gitu ya. Kecuali kalau memang itu adalah konten nasihat yang secara umum dan seterusnya gitu ya. Jadi sebaiknya interaksi-interaksi di media sosial pun dijaga begitu. Belum lagi dengan sekarang semakin banyak rapat-rapat, ya apapun itu, rapat kajian, rapat program, rapat online, dan seterusnya. Walaupun itu campur baur laki-laki dan perempuan banyak orang, jangan juga menjadikan diri kita cair gitu ya. Tetap saja kalau kita ngobrol sama ikhwan mah berusaha untuk tegas saja, profesional, nggak usah banyak hahaha, nggak usah banyak emotikon segala rupa ya, membuat kita terlihat cute dan sebagainya gitu ya, atau bahasa kekiniannya uwu atau apalah gitu ya. Sebaiknya kita menjagalah dari seperti itu. Kalaulah segala ikhtiar tadi sudah dilakukan, masih juga digoda ya, kita ta'awuz saja, ta'awuz dan tidak perlu menggubris, insya Allah nanti mereka berhenti sendiri. Allahu a'lam bishawab, ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Teh, kan waktunya udah lewat menit Teh. Ya, Assalamualaikum Karin, ini pertanyaan dari Baria. Pertama, bagaimana cara bersabar atas setiap ujian? Misalnya dari ujian oleh lewat anak atau lewat suami. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita pada saat satu rumah dengan mertua laki-laki yang selama menduda Teh Karin? Karena beliau mau tinggal dengan anak dan cucunya, sementara beliau tidak pernah tinggal dengan siapapun selama ini, tinggal sendiri. Karena suaminya ini satu-satunya anak Teh Karin. Nah, makasih. Ya, yang pertama tentang ujian ya, anak dan pasangan. Ini pertanyaannya bukan kalau ya, kita mah memang akan selalu diuji dengan pasangan dan anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taghabun ya, ayat 14 ya, kita bisa lihat At-Taghabun itu surah keberapa? Surah ke-64, juz 28, surah ketiga dari belakang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ustadz Jalaluddin Asy-Syatibi menjelaskan tentang ayat ini. Kami silaturahim waktu itu ke beliau ketika pulang ke Indonesia.
Jadi kami memang pas pulang ke Indonesia memang sudah menjadwalkan gitu ya, kami mau silaturahim gitu kepada para asatis dan asatizah untuk meminta nasihat dan sebagainya. Kami bertanya tentang ayat ini, lalu beliau menjelaskan begitu ya, yang dimaksud dengan sesungguhnya di antara istri-istrimu ini bermakna mutual. Artinya juga kalau kita sebagai perempuan berarti di antara suami ya, di antara suami dan anak-anak kita ada yang menjadi musuh. Dalam kaidah tafsirnya ketika dikatakan seperti itu dengan bahasa Arabnya tentunya bahasa tafsirnya beda ya. Beliau menjelaskan dengan ya sebagai seorang ustadz begitu ya, sementara saya kan hanya sharing-sharing saja hasil dari beliau. Artinya pasangan dan anak kita itu bisa menjadi musuh kalau kita tidak berhati-hati kepada mereka. Nah, bermakna kalau kita hati-hati sama mereka, maka insya Allah mereka akan menjadi penolong. Musuh penolong, jadi bertolak belakang, gitu ya. Nah, maka yang dipentingkan di sini adalah bagaimana berhati-hati. Apa yang dimaksud dengan berhati-hati? Menunaikan hak mereka, gitu ya, dan mendidik mereka, gitu ya. Ini sebagiannya saja. Minimal kita menunaikan hak-hak mereka dan mendidik mereka. Nah, kebanyakan yang diuji terhadap anak itu kadang-kadang karena memang haknya anak tidak ditunaikan, gitu ya. Hak anak itu terabaikan, tidak dididik dengan baik. Misalnya gini, banyak bukan banyak, ada misalnya gitu ya, ibu-ibu yang cerita teh gimana tuh anak saya teh nggak bisa dengar gitu ya, diajakin belajar nggak mau, maunya main gadget terus gitu dan seterusnya. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan dia senang main gadget karena memang sama ibunya dulu dikasih gadget, sama ayahnya dulu dikasih gadget. Karena kan anak nggak bisa belajar sendiri, pasti difasilitasi dulu, gitu ya. Artinya yang mengajarkan mereka untuk seperti itu adalah orang tuanya sendiri. Sehingga ketika anaknya nggak mau belajar, lebih senang main gadget, gitu ya, orang tuanya yang harus muhasabah, gitu. Karena memang dia kemarin-kemarin kurang berhati-hati, memberikan hal-hal yang menjadi musuh dari pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Dia pengen anaknya rajin belajar, tapi dikasihin games, gitu. Itu kan berlawanan, bertolak belakang, sehingga akhirnya cropping each other gitu. Sama kayak misalnya pengen anaknya kemudian senang sama Al-Qur'an, senang ngafalin Quran dan seterusnya, tapi di sisi lain diajarin lagu-lagu rofas gitu kan nggak nyambung. Maka kalau misalnya nanti ditanya, anak saya tuh pengennya dengerin musik terus gitu ya, diajakin buat ngedengerin Quran nggak mau, yang ngasihin musik itu dulu siapa gitu ya. Maka kita harus berhati-hati gitu ya. Contoh yang lain untuk saya gambarkan, ibu-ibu yang misalnya sharing punya anak remaja, lalu ketika sudah remaja anaknya tidak mau mendengarkan, ketika pulang dari sekolah langsung masuk kamar, tutup pintu, cuman keluar pas makan, itu pun nggak ngomong apa-apa, terus balik lagi. Nah, coba muhasabah, pada saat kecil, apakah kita hadir untuk mendengarkan celotehannya? Apakah kita hadir ketika dia ingin bermain sama kita? Kalau pada saat kecil kita tidak hadir untuk mereka, ya jangan heran kalau pada saat mereka besar kita pun tidak hadir. Maksudnya pada saat mereka besar mereka pun tidak membutuhkan kehadiran kita karena mereka sudah mencari teman alternatif yang lain begitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika ujiannya seperti itu? Pertama dimulai dengan istighfar dan muhasabah dulu gitu ya. Khawatirnya ada luput dan lalainya kita dalam menunaikan hak mereka, apakah itu hak suami, apakah itu haknya anak-anak dan seterusnya. Kayak misalnya ada yang bilang, teh, saya gimana ya, saya tuh pengen banget ngedidik anak-anak saya dengan cara A, B, C, D, tapi suami saya itu katanya nggak bisa sevisi, teh, dia tuh beda, dan dia tuh nggak ngerti sama apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan sama dia, mulai dengan menjadi sebaik-baik istri. Hah? Maksudnya gimana, teh? Gitu ya. Iya, kita tunaikan dulu aja kewajiban kita dengan baik sebelum kita menuntut macam-macam dulu. Karena ini kan hanya tentang visi ya, maksudnya bukan sesuatu yang fundamental ya. Saya menyampaikan misalnya gitu kan ya, ketika suami pulang gitu ya, kita sambut dia dengan senyuman, kita sambut dia dengan ramah, kita ajak dia diskusi gitu ya, hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Sebaiknya kita tidak lagi marah-marah, saya mengatakan seperti itu. Kemudian akhwat tersebut menangis, iya teh saya banyak marah-marah gitu ya, dia cerita. Jadi kadang-kadang ya suami gimana kemudian mau berdamai dengan kita kalau kita tuh kerjaannya marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Jadi kadang-kadang memang harus dimulai dari kita. Itulah pentingnya kita istighfar. Dengan istighfar, memperbanyak istighfar, harapannya dosa-dosa yang tadinya tertutupi itu jadi terbuka dan kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang tadi itu gitu ya. Nah, setelah kita istighfar, kita muhasabah, baru ketemu masalahnya apa. Nah, baru kemudian kita bisa memperbaiki. Tentunya masalah itu bisa macam-macam ya. Bisa karena ketidakpahaman, bisa jadi masalah waktu, bisa jadi masalah
masalah eksternal, misalnya suami jadi kayak gitu, oh ternyata suami gara-gara di tempat kantornya begini begitu dan seterusnya. Anak-anak bisa jadi masalahnya di sekolah dan seterusnya, itu kan harus ditelusuri ya. Nah, maka kalau sudah ketemu akar masalahnya baru bisa diselesaikan. Allahu a'lam bishawab. Tentunya jawaban yang terakhir tadi tidak menjawab secara sempurna ya. Moga-moga ada kesempatan lain dengan pemateri yang lain atau di kajian yang lain yang bisa menjawab itu dengan lebih lengkap, dengan waktu yang lebih luang gitu ya, tidak dengan waktu mepet. Iya Teh. Yang kita rasakan sekarang karena di sana sudah mau maghrib dan di sini pun sudah mau asar begitu. Iya Teh, Masya Allah. Jazakillah khairan tiron untuk Teteh. Nah, sekali closing statement dulu Teh, kita tutup hari kita sore ini. Dapat boleh. Ya, paling closing statement dari saya, kadang-kadang ilmu itu akan jauh lebih bukan kadang-kadang ya, insya Allah ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat ketika kita praktekkan gitu ya. Maka dengan saya sudah komat kami tadi begitu ya, atau misalnya ahwati filah mendengarkan kajian-kajian yang lain, jika merasa ada yang bermanfaat maka amalkanlah, karena disitulah ujian kita sesungguhnya. Kalau hanya mendengarkan saja, kita hanya duduk mendengarkan dan mungkin mencatat, tapi untuk menjalankannya mungkin itu adalah proses seumur hidup kita sampai nanti kita wafat. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasihan untuk Teh Karin ya bersedia meluangkan waktu dengan segala keterangannya tadi untuk masalah jaringan dan lain-lain. Juga mohon maaf untuk teman-teman, mungkin kita mau lewat setengah jam tadi ya. Teman-teman mohon jangan live dulu ya, kita sesi foto menit aja ya Teh, izin menit aja Teh untuk sesi foto baru. Ayo ya, mungkin Di sini ada 3 slide, jadi 3 kali gaya ya. 1, 2, iya Teh. lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Sudah teman-teman. Masya Allah, jazakillah kasiron. Dan maaf banget sebesar-besarnya kesalahan kami, mungkin kesalahan ucap kami gitu. Dan jazakillah kasiron juga untuk Karin dan semuanya. Maaf banget sebesar-besar tadi untuk permasalahan tadi. Untuk teman-teman yang lain, semoga istiqomah terus berada di jalan Allah gitu kan. Ilmu udah didapat, bisa di-share ke teman-teman yang lain untuk bisa senantiasa istiqomah, baik itu untuk terus mengkaji Islam pun berdakwahnya. Jazakumullah khairan kasiron. Kita tutup agen kita pada sore ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya tutup dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk teman. Semoga bisa bergabung lagi di Anda Yuk Ngaji selanjutnya. Pantengin aja terus IG-nya Teh maupun IG dari Ngaji Samarinda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Teh Karin, Masya Allah. Jazakallah khairan. See you later. Ya, Insya Allah teman-teman. Kan semua ya. Ya, jam sholat nih. Iya. Dah, assalamualaikum.